dari perwakilan PT Merek terkait dengan produk yang bisa kita pergunakan. Apakah sudah masuk? Teman dari silakan Pak Hotma. Selamat sore. Sehat Pak Hotma? Sehat dok. Baik, silakan Pak Hotma. Waktu dan tempat saya persilakan. Dokternya masih ada? Halo. Ya, Pak Hotma, monitornya agak jauhkan sedikit. Ya. Ini sudah bisa kelihatan untuk slide-nya? Sudah. Oh ya. Baik dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih kepada panitia yang memberikan kepada Mark kesempatan untuk presentasi beberapa produk kami yang terkait dengan penanganan infertilitas. Jadi seperti yang sudah dijelaskan tadi oleh banyak para dokter ya di workshop ini ya, pada dasarnya obat-obat Mark itu adalah digunakan untuk induksi ovulasi, kemudian untuk trigger ovulasi, dan juga untuk support pasiluteal. Dalam hal ini saya akan membicarakan mengenai Gonal F, kemudian Pergoveris, Ovidil, dan Crinon. Jadi Gonal F adalah sebetulnya itu adalah hormon FSH rekombinan pertama di dunia. Dan kalau kita lihat sebetulnya kebutuhan produk biotek itu meningkat karena dibutuhkan suatu produk yang kemudian yang tinggi dan juga akurasi dosis dan menghindarkan kontaminasi. Karena itu kalau kita lihat itu banyak sekali di industri farmasi sekarang yang memproduksi obat-obat biotek. Jadi yang seperti juga dijelaskan oleh dari Dr. Hartanto gitu ya mengenai evolusi dari gonadotropin dari urinary menjadi biotek. Jadi dalam hal ini juga sebetulnya itu Merck itu berusaha untuk membuat satu produk yang tentu yang dari safety dan juga dari segi dosisnya juga sangat akurat. Jadi Gonal F ini adalah FSH rekombinan pertama di dunia yang dibuat dari sel mamalia. Dan protokolnya tadi sudah banyak dijelaskan oleh Dr. Wiryawan maupun juga Dr. Hartanto sama Prof. Tono tadi gitu ya. Jadi bisa digunakan juga chronic low dose protokol ataupun konvensional protokol tergantung kepada kebutuhan masing-masing. Nah dengan Gonal FN ini kita bisa meningkatkan dosis yang bisa 12,5 IU. Jadi kalau misalnya dokter membutuhkan dosis dengan kenaikan dosis misalnya yang sangat kecil 12,5 IU maka Gonal F bisa memenuhi kebutuhan tersebut gitu. Nah, walaupun demikian perlu juga diingat kalau misalnya dosis awal mungkin terlalu kecil gitu ya, maka juga harus dipertimbangkan apakah itu nanti menjadi efisien ya. Jadi harus juga kita melihat dari segi efisiensi dan juga dari segi efikasi dan juga dari segi safety-nya harus balance ya. Kemudian beberapa studi sudah banyak membahas mengenai Gonal F ini gitu ya, terutama penggunaan Gonal F pen gitu ya. Jadi seperti yang dilaporkan di jurnal-jurnal ini kita lihat bahwa ternyata Gonal F itu ya mudah digunakan dan juga membuat pasien yakin dengan akurasi dosis yang diberikan. Jadi menurut hasil penelitian ini kita lihat bahwa dari perspektifnya pasien maupun dari segi perawat mereka sangat yakin dengan produk ini gitu ya. Karena mereka menggunakannya sangat mudah dan juga mereka percaya bahwa dosis Gonal F-pen ini sangat akurat gitu ya. Sangat akurat sekali gitu. Karena dia memang kita lihat merupakan produk yang sangat murni gitu ya. Hampir 100% gitu, nggak ada kontaminasinya. Nah, sampai sekarang itu sudah dilaporkan lebih 4 juta bayi lahir dari Gonal F saja. Jadi ini maksudnya itu yang menggunakan Gonal F saja itu sudah 4 juta bayi lahir dan tentu sudah banyak juga yang lahir menggunakan produk ini di Indonesia gitu ya, di center-center yang ada di Indonesia ini, termasuk juga misalnya tuh di Halim Fertility Center ataupun juga di Bandung Fertility Center maupun di Klinik Aster. Nah, kemudian produk Pergoveris adalah kombinasi antara hormon FSH dan rekombinan LH dengan perbandingan 2:1. Seperti yang sudah dijelaskan tadi oleh Prof. Tono bahwa dikatakan bahwa komposisi yang paling bagus sekarang ini adalah komposisi FSH dengan LH itu dengan perbandingan 2:1. Nah, kita menyediakan produk namanya itu Pergoveris Pen dengan CDN 300 dan 900 IU. Jadi salah satu advantage daripada Pergoveris ini adalah dosisnya juga dapat dinaikkan 12,5 IU untuk memudahkan pemberian dosis individual dan juga dosisnya sangat akurat ya dan kemudian nyaman dan mengurangi risiko kesalahan dan cedera. Karena itu para perawat sama pasien sangat menyenangi untuk menggunakan produk ini, mudah digunakan dan diajarkan juga gitu. Nah,
dosisnya untuk hypo itu kita bisa starting misalnya dengan dosis 150 ya, FSH-nya LH-nya 75, kemudian nanti dosisnya dinaikkan ya sampai nanti terdapat respon folikel. Kemudian indikasinya Pergoveris ini tentu untuk defisiensi LH dan FSH. Tadi sudah disebut-sebut mengenai pasien dengan hypogonadotropik hypogonadism, misalnya dengan Kallman syndrome, ya. Produk ini juga bisa digunakan misalnya pada kasus-kasus misalnya tuh acquired defisiensi LH, ya, defisiensi LH yang didapatkan misalnya pada karena fungsional hypothalamic amenorrhea gitu ya, ataupun juga karena penyakit yang lain gitu ya. Dan juga pada kasus-kasus kongenital, misalnya adanya LH polymorphism. Dan kalau kita lihat dibandingkan dengan produk urinary, dengan HMG gitu ya, bahwa pregnancy rate dengan menggunakan Pergoveris ini jauh lebih bagus dibandingkan dengan produk HMG. Ovidrel adalah HCG rekombinan yang sudah juga tadi banyak dijelaskan oleh Dr. Hartanto itu sama Prof. Tono ya untuk trigger ovulasi gitu ya. Nah, kapan kita melakukan trigger ovulasi? Ini salah satu contoh adalah kalau kita menggunakan gonadotropin, kalau misalnya saat folikel ukuran 18-20 mm gitu ya. Jadi sudah banyak didiskusikan mengenai kapan trigger untuk ovulasi, misalnya pada kasus-kasus yang menggunakan clomiphene gitu. Nah, kalau kita lihat pada kasus-kasus yang menggunakan clomiphene ternyata pemberian HCG ini ya itu memberikan manfaat dibandingkan dengan tanpa memberikan HCG karena kita bisa memastikan waktu untuk melakukan ini ya misalnya nanti melakukan untuk inseminasi dan kita pasti bisa memastikan gitu ya kapan nanti telurnya itu bisa dimatangkan gitu. Kemudian produk selanjutnya itu adalah Krinon, ini adalah progesteron gel yang isinya satu progesteron gel yang isinya itu adalah progesteron 90 mg gitu ya. Ini bentuknya ini ya dalam bentuk intravaginal gitu ya, yang lewat rute intravaginal dan bentuknya aplikator gitu ya yang berisi gel. Dan seperti yang kita ketahui bahwa dengan menggunakan jalur intravaginal gitu ya, bahwa obat itu cepat akan diabsorpsi di endometrium, sampai kepada endometrium 4 jam dia sudah sampai kepada fundus gitu. Yang menurut kita sangat bagus gitu ya. Nah, kemudian tadi sudah dibahas juga bahwa kasus-kasus inseminasi juga bisa membutuhkan support progesteron ini, terutama kasus-kasus inseminasi yang menggunakan gonadotropin. Dan kalau kita lihat ya, survei yang dilakukan di dunia ini baru-baru ini ya, yang seperti yang dilaporkan di paper ini gitu ya, 80% sampai sekarang itu para praktisi di dunia ini menggunakan vaginal progesteron only gitu ya, 80%. Seperti yang dilaporkan di ini ya, di Frontier Endocrinology tahun 2020 ini. Dan kalau kita lihat juga laporan yang terbaru ya yang dipublikasikan di ini di RBA ini ya, bahwa ternyata tetap aja hasilnya konsisten gitu ya, bahwa vaginal progesteron paling banyak digunakan. Dan kalau kita lihat itu dari tahun 2009 ke 2019 yang menggunakan jalur intravaginal itu meningkat dari 64% menjadi 74,10%. Sementara kalau kita lihat itu yang menggunakan oral progesteron dari 2% meningkat menjadi 2,3%. Jadi ini survei 10 tahun yang dilakukan oleh Soham, Milton Leong dan Ari Weissman ini gitu ya. Ini melihat bahwa ternyata tuh yang meningkat drastis itu adalah penggunaan rute dari intravaginal. Nah, jadi ini adalah summary daripada presentasi saya bahwa Merck mempunyai produk yang menggunakan dalam bentuk pen, yaitu gonal F-pen, Pergoveris pen, dan juga Ovidrel pen gitu ya. Dan kalau kita lihat bahwa indikator kualitas itu ditentukan oleh efikasi, keamanan, efisiensi, dan berpusat kepada pasien. Tetapi ada salah satu faktor yang penting lagi ya, seperti yang dikatakan oleh Sunkara ini gitu ya di Human Reproduction tahun 2020 kemarin gitu ya. Dia mengatakan bahwa waktu time to pregnancy atau time to live birth rate itu sangat penting. Jadi harus dihitung juga gitu ya. Bagaimana obat itu bisa membantu untuk pasien mendapatkan kehamilan yang lebih cepat gitu. Karena itu juga salah satu dasar saya pikir ESRE kenapa memasukkan gonadotropin sebagai first line treatment untuk PCOS adalah karena mereka melihat bahwa dengan menggunakan gonadotropin mereka bisa mempercepat time waktu ini ya untuk mendapatkan kelahiran hidup. Ya. Dan di zaman pandemi COVID-19 ini tentu kita membutuhkan suatu obat yang bisa digunakan dengan mudah oleh pasien maupun perawat dan terutama pasien yang bisa disuntikkan di rumah. Seperti yang di editorial daripada DRBM online ini mengatakan bahwa home monitoring ovarian stimulation ya an important step towards to more patient-centered IVF dengan menggunakan
dengan menggunakan injeksi pen seperti Gonal-f pen, Pergoveris pen, Ovidrel pen itu sangat membantu pasien untuk melakukan treatment juga di rumah gitu ya. Demikian juga rekomendasi daripada ASRM dan ESRE gitu ya. Bagaimana supaya klinik-klinik universitas beroperasi di masa pandemi ini gitu ya. Jadi kalau kita lihat ini ya, bahwa Gonal-f pen, Pergoveris pen, Ovidrel pen dan Crinon ya memenuhi syarat-syarat produk tersebut yang bisa digunakan di rumah gitu ya. Demikian presentasi saya, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih banyak. Saya kembalikan kepada Dr. Dian, panitia. Untuk penjelasannya ya, jadi teman-teman sejawat sekalian, rangkaian produk untuk pelayanan infertilitas itu tersedia dari berbagai jenis, semuanya sudah ada dari PT Merek ya. Jadi silahkan untuk teman-teman yang berniat mengembangkan pelayanan fertilitas, kontak Pak Hotma ya. Termasuk bukan hanya dukungan ketersediaan obat saja, tetapi juga untuk dukungan literatur atau data-data, silahkan Pak Hotma akan dengan senang hati sekali membantu teman-teman sekalian sejawat seluruh di Indonesia. Untuk teman-teman yang memiliki pertanyaan kepada Pak Hotma, silahkan menulis di kolom Q&A dan nanti Pak Hotma akan langsung menjawab untuk bisa berkontak langsung dengan sejawat. Baik, saya bisa minta dikontakkan kembali dengan Dr. Binarwan. Itu sini punya. Bukan. Ya, selamat sore Dr. Dian. Sorry tadi disconnect. Iya, mangga silakan Dok, dilanjutkan Dok. Karena teman-teman Tadi sudah sampai mana ya tadi ya? Saya tidak tahu yang mana terlepas tadi. Ya, tadi yang terakhir itu sampai ini, sampai apa? Yang klinik yang terakhir Dok, yang paripurna. Paripurna ya. Ya. Silakan. Bisa di-share Dok, share screen-nya? Ya, saya lagi men-share. Ya, ini dia ya. Jadi di sini kita lihat bahwa persyaratan untuk pengaturan tadi sudah kita sampaikan bahwa untuk mendirikan yang paripurna, kalau sesudah kita terbiasa dengan stimulasi ovarium dengan menggunakan gonadotropin untuk inseminasi, dan kita sudah mendapatkan lebih banyak pasien, dan kita bisa berlatih untuk melakukan program bayi tabung, dan kita bisa mendapatkan kursus itu ke center-center pelatihan yang ada di Perfitri. Dan sebaiknya kita menjalin hubungan ya dengan IVF di wilayah kita, sehingga kita menjadi bagian di situ, dan seandainya kita mau refer pasien, mau menjadi bagian dari klinik di situ juga bisa bergabung ke manajemen mereka. Dan kalau kita seandainya sudah bisa melakukan itu, tentu keahlian yang kita harus dapatkan adalah OPU dan ET, dan ini kita bisa mulai dari pelatihan dasar, madya sampai mahir yang disediakan oleh center pelatihan yang disediakan oleh Perfitri. Setelah kita mempunyai kemampuan tersebut, kita bisa melamar menjadi salah satu dokter di IVF tersebut. Atau kalau daerah kita terlalu jauh, kita bisa menjadi dokter yang berperan serta. Jadi joint management namanya. Joint management artinya kita melakukan stimulasi ovarium. Sudah saatnya kita lihat ada 3 di antara folikel di atas 17 mili sudah bisa dimatangkan. Kita kirim kemudian untuk OPU dan ET di center pendidikan atau center IVF maksud saya, dan atau kita ingin mendirikan sendiri, ya syarat kita mendirikan sendiri adalah kita sudah harus punya pasien dulu. Jangan mendirikan klinik bayi tabung kalau kita sendiri tidak ada pasien, nanti kita juga akan berat ya, karena biaya untuk operasionalnya cukup lumayan. Jadi harus nutup dulu. Syarat utama kalau kita sendiri mandiri harus buka IVF center, kita sendiri harus punya pasien. Paling setidak kita harus mempunyai pasien
rata-rata 1 bulan itu pasien infertilitas ya paling tidak ya kira-kira ada 50 orang atau 30 orang. Kalau kita hitung 10% dari mereka ikut 50 orang, 5 orang yang menjalani program IVF. Berarti 1 tahun itu kira-kira ada 60 orang. Jadi minimal kita harus punya pasien kira-kira sebulan itu ya harus adalah kira-kira 50 sampai 100 pasien infertil. 10% berarti 5 orang sebulan. Ya kita perkirakan seperti itu karena nggak semua pasien kita yang butuh pelayanan IVF dan tidak semua punya duit. Jadi syaratnya kita hitung dulu pasien kita, ada nggak 50 pasien infertil sebulan? Kalau belum jangan dulu karena nanti kita ya frustrasi ya karena nggak ada pasien. Kita harus bayar operasional lagi. Jadi kita harus mengerjakan sesuatu dengan pasien dan dengan senang hati, bukan dengan beban utang, beban pikiran, stres, akhirnya kena COVID pula ya, jadi bahaya. Jadi dan karena kita juga kalau membuat sendiri harus di rumah sakit, kita harus sewa lahan. Kemudian harus mempunyai dukungan minimal 5 miliar bukan dolar ya, 5 miliar rupiah ya. Untuk bisa atau kita bergabung dengan beberapa teman. Jadi cari teman bukan cari yang punya duit ya, cari yang punya pasien supaya bisa mengirim pasien ke situ. Jadi join teman kita yang banyak pasien lah, jangan yang cari banyak duit. Cari banyak duit tidak ada pasien tidak akan mendukung klinik fertilitas tersebut. Jadi kalau seandainya kita sudah sampai kepada keinginan, kita sudah sampai dasar madya, akhirnya kita ingin melancang klinik paripurna, maka kita harus punya ruangan minimal 250 meter dalam sebuah rumah sakit. Karena ruang itu harus cukup untuk pemasangan alat, personel, dan kemudian konstruksi dan ruangan yang bersih ya. Karena dia harus ada HEPA filter, tekanan positif supaya debu-debu tidak masuk, dindingnya yang halus, tidak berpori, tidak ada bau, cat, suhu harus konstan, kita harus listrik 24 jam, tidak boleh mati. Kalau mati, embrio lagi di dalam inkubator bisa mati semua. Dan kalau naik turun aja, kualitas embrio juga jadi jelek. Nah ini contoh denah klinik IVF yang mungkin bisa dilihat contohnya ya, bisa digunakan sebagai standar pembangunan sebuah klinik IVF ya. Sebaiknya kalau ingin membangun sebuah klinik IVF, mulailah dari dasar, madya, dan advance. Kalau kita langsung meloncat ke advance, rasanya tidak kokoh kita. Banyak kegagalan yang akan dihadapi. Di sini kita berhubungan dengan bukan masalah punya duit yang banyak ya. Itu tidak akan membantu ya. Kita harus punya ilmu yang banyak. Itu yang bisa mendukung. Kita harus punya pasien yang banyak. Itu yang bisa mendukung. Nah ini suasana gambar daripada ruangan embryologist lab ya. Ada di sini cryopreservasi ya. Di sini ruang untuk pengambilan telur, ini pengambilan telur, embrio transfer, ini untuk ICSI. Nah, ini peralatan embryoscope time lapse. Nah, ini ada alat untuk laser assisted hatching di sini. Nah, ini gas juga harus diperhatikan, ada N2 gas, ada CO2 gas ya. Ya, ada triple gas di sini yang harus diperhatikan. Nah, menyiapkan pusat IVF baru berarti kita harus melatih petugas klinisnya, petugas embriologisnya, perawatnya, konselor, bahkan ADM dan marketingnya bagaimana. Itu harus diperhatikan semua. Sumber keuangan kita untuk menjalankan operasional dan peralatan, dan prosedur perizinan kepada Depkes yang bisa kita dapatkan di Perfitri. Nah, jadi menyiapkan suatu pusat klinik advance yang baru adalah masalah bukan individual, tapi adalah team building ya. Jadi harus dicari seseorang yang punya leadership yang baik di situ, yang punya kemampuan untuk memimpin yang cukup mumpuni, melakukan motivasi. Karena di situ harus ada motivasi, harus ada training, coaching, sehingga bisa dicapai komunikasi yang baik di situ. Karena di situ keberhasilan dalam program bayi tabung kan masih 55%.
Akibatnya dia bukan seperti sesar, lahir 80% anak ibu biasanya hidup. Di sini melakukan program dengan biaya mahal, kemungkinan jadi 50-50. Kita juga harus melatih cooperation kerjasama antara baik antara klinisi, manajemen, dan laboratorium. Dan juga berkolaborasi kita dengan orang-orang yang lain. Jadi di sini perlu suatu teamwork yang baik. Barangkali mungkin di sini mengenai tips-tips bagaimana proses membangun klinik infertilitas yang kita lakukan. Pertama-tama adalah kita memulai dari diri kita sendiri dulu, membangkitkan interest kita di dalam melayanan ilmu kandungan dulu. Sesudah ada ilmu kandungan, mungkin dari ilmu kandungan biasanya ada 10-20% yang infertil. Dari situ kita dapatkan pasien-pasien yang infertil. Kalau sudah ada pasien infertil, kita mulai melakukan teknik diagnostik, terapeutik, sederhana medical dan surgical. Sudah kita gain kemampuannya, sudah punya diagnostik yang baik, kita masuk ke inseminasi untuk melatih diri kita melakukan teknik stimulasi ovarium sederhana dengan gonadotropin. Kita dapat feels-nya, kita latih tenaga untuk melakukan sperma analisa dan sperma preparasi. Kita sudah dapat suatu hasil pregnancy rate yang cukup baik. Kita sudah punya kemampuan, kita melatihkan diri kita ke tingkat yang lebih tinggi, join management dulu dengan IVF center, link kita ke sana. Kita stimulasi, kita kirim. Kita stimulasi, kita kirim. Sudah bagus, kita boleh merasa kepingin ikut bisa fellowship ke TRB. Kita fellowship TRB, kita bisa melamar jadi klinisi di salah satu IVF center terdekat tersebut. Kemudian kalau punya uang dan pasien sudah banyak atau bergabung dengan teman-teman, bisa membentuk klinik IVF yang baru dengan modal 5 miliar. Kemudian carilah rumah sakit yang mau disewa lapaknya. Nah, kita sewa di situ, bergabung bersama-sama. Bentuklah leadership yang baik, komunikasi yang baik, kolaborasi yang baik. Mudah-mudahan bisa menghasilkan hasil yang baik. Terima kasih. Terima kasih, Dr. Dian. Di lapangan ya, dan saya harap menginspirasi teman-teman sekalian untuk bisa mengembangkan lebih jauh lagi ya. Tidak ada yang tidak bisa kita gapai apabila kita memiliki cita-cita dan usaha yang tinggi. Baik, terima kasih sekali lagi Dr. Binaran. Sampai bertemu lagi. Oh maaf, ada pertanyaan tadi ya untuk Dr. Binaran ya? Ada pertanyaan tadi kalau saya tidak salah lihat. Kita akan bahas dulu. Baik dok, ini ada satu pertanyaan dok dari Dr. Muhammad Zaki, SPOG. Jika saya hanya memiliki klinik utama saja, apa bisa sampai membuka pelayanan infertilitas sampai inseminasi? Silakan dok. Terima kasih Dr. Dian. Ya, Dr. Muhammad Zaki, terima kasih. Jadi kalau klinik utama sebenarnya sudah bagus ya, karena itu sudah perawatan itu. Jadi otomatis untuk fasilitas melakukan suatu layanan inseminasi sudah cukup. Karena dia cuma membutuhkan satu ruangan laboratorium di situ, kira-kira 3 kali 3 meter untuk meletakkan laminar flow, untuk meletakkan centrifuge, meletakkan satu inkubator di situ, meletakkan satu mikroskop untuk dilakukan. Sebelahnya adalah ruang prosedur ginekologi untuk melakukan suatu inseminasi. Pasien biasanya tidur cuma 10 menit ya. Jadi saya kira sudah bisa. Syarat yang lain sebenarnya klinik utama sudah, kemudian fasilitas untuk infrastruktur sudah memenuhi. Selanjutnya mungkin Dr. Zaki yang perlu dipertanyakan adalah berapa persen pasien kandungan Dr. Zaki sehingga bisa memenuhi target daripada persentase pasien untuk inseminasi. Biasanya kalau kita hitung misalnya 100 pasien inseminasi mungkin 100 pasien infertilitas mungkin sekitar 10-20% yang bisa mengikuti inseminasi. Jadi barangkali mungkin nanti bisa ikut workshopnya inseminasi barangkali dan ikuti persyaratan tentunya inseminasi. Jangan semua inseminasi. Pasien misalnya sperma cuma 500.000 dikasih inseminasi ya tentu gagal ya.
Barangkali jangan melakukan perbuatan-perbuatan bunuh diri sehingga frustrasi yang kebanyakan yang saya lihat bagian objek umum itu lama-lama frustrasi sendiri melakukan inseminasi karena hasilnya kok 0% terus. Mungkin nanti tolong diberi masukan Prof. Tono sama Dr. Dian ya, supaya hasil mereka bisa bagus bagaimana caranya di workshop inseminasi. Ya, terima kasih sekali lagi, Prof. Ya, teman-teman, demikian Dr. Binarwan ya, betul sekali. Jadi untuk yang workshop inseminasi itu juga banyak yang ke kita gitu ya. Ternyata mereka memulai pada kasus yang sulit ya, Dok ya. Jadi kalau memulai kasus pada yang sulit, jadi kita juga susah nantinya ke belakangannya. Jadi screening, seleksi pasien itu merupakan hal yang penting untuk menentukan keberhasilan kita. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih Dr. Binarwan atas pencerahannya. Kita berikan plus untuk Dr. Binarwan. Terima kasih. Baik, sejawat sekalian, kita sampai di penghujung acara. Lebih dari 5 jam kita bersama dan sangat tidak terasa ya kalau materinya menarik, kemudian kita mengikuti diskusinya juga rasanya enjoy sekali. Sekali lagi harapan kami adalah mudah-mudahan materi-materi yang disampaikan pada Meet the Expert kelima, khususnya pada webinar infertilitas tingkat lanjut ini bisa bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Jadi satu mungkin yang menjadi jargon dari Meet the Expert adalah kami menyampaikan hal-hal praktis yang mudah dan kemudian applicable di praktek sejawat sekalian. Mudah-mudahan ada materi pada hari ini yang menginspirasi teman-teman sekalian untuk bisa mengembangkan diri lebih baik. Sekian dari saya sebagai course director untuk workshop infertilitas tingkat lanjut. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan karena ini memang